Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Desa Karangjati, tempat tinggal Andi dan Sari, memang terkenal sunyi jika malam sudah lewat pukul 10. Lampu-lampu jalan seadanya, sebagian bahkan sudah padam, menyisakan remang-remang dari lampu-lampu rumah penduduk yang tersebar jarang-jarang. Hanya suara jangkrik dan gesekan dedaunan yang sesekali terdengar ketika angin berhembus pelan. Suara motor tua Supra X milik Andi menggeram pelan, membelah kesunyian malam. Mereka baru saja pulang dari menghadiri resepsi pernikahan sepupu jauh Sari yang diadakan di desa sebelah. Acara itu berlangsung cukup meriah, meski sederhana, sesuai adat kampung. Tapi jam sudah menunjukkan hampir tengah malam, dan sebagian besar tamu juga sudah pulang lebih dulu. Sari duduk di boncengan, tangannya melingkar erat di pinggang Andi. Ia sesekali menyandarkan kepala ke punggung suaminya, berusaha mengusir rasa kantuk yang mulai menggerayangi. Sunyi banget, ya, gumamnya pelan, nyaris hanya seperti bisikan. Andi mendengar jelas. Lelaki itu hanya mengangguk kecil, lalu menanggapi. Namanya juga sudah malam. Orang desa mana ada yang begadang sampai larut kayak di kota. Suara motor mendengung pelan, seirama dengan langkah waktu yang terasa lambat malam itu. Jalan aspal yang mereka lewati mulai berganti dengan jalanan berbatu, khas perbatasan desa, tempat di mana fasilitas mulai terasa seadanya. Sari mengangkat wajahnya, memandang sekitar. Pepohonan tinggi menjulang di sisi kiri dan kanan, membentuk lorong gelap yang tak ramah. Beberapa ranting pohon bergoyang perlahan, diterpa angin malam. Suasana itu membuat bulu kuduknya meremang. Andi, panggilnya lagi, kali ini sedikit lebih keras. Lewat jalan belakang aja, ya? Jangan lewat jalan makam, pintanya dengan suara pelan, hampir seperti anak kecil yang takut ditinggal sendirian di rumah. Andi terkekeh kecil. Kamu percaya juga cerita-cerita itu? Sari mendengus. Bukan percaya atau enggak, tapi serem aja. Apalagi katanya kan, makam yang di pinggir desa itu angker. Ada pocong suka ngikutin orang lewat malam-malam. Andi menggeleng sambil tertawa pelan. Baginya cerita-cerita semacam itu hanyalah bumbu kehidupan kampung. Kisah yang diceritakan turun-temurun agar anak-anak tak berkeliaran di malam hari. Pocong, kuntilanak, wewe gombel, semua sudah sering ia dengar sejak kecil, tapi belum pernah sekalipun ia mengalaminya. Itu cuma cerita orang kampung. Biar anak-anak nggak main malam-malam. Lagian, kalau muter lewat jalan besar, jauh banget, bisa 2 kali lipat jaraknya. Bensinku juga tinggal setengah, jelas Andi dengan nada tenang. Sari tak menjawab. Dalam hatinya masih ada keraguan. Tapi ia tahu Andi tidak akan mengubah keputusannya. Jalan tercepat menuju rumah mereka memang harus melewati jalan kecil yang membelah komplek pemakaman umum desa. Sebuah jalan setapak beraspal tipis yang sudah mulai retak-retak, dengan makam-makam tua berbaris tak teratur di kiri kanannya. Beberapa menit kemudian, mereka sudah mendekati gerbang desa. Gapura tua dengan ket yang mengelupas menyambut mereka, berdiri miring seperti hendak tumbang. Di atasnya tertulis nama desa dengan huruf kapital yang sebagian sudah pudar dimakan waktu. Andi. Jangan ngebut ya, pelan aja. Andi tersenyum tipis. Ia tahu ketakutan Sari bukan soal motor, tapi soal apa yang mungkin mereka temui di sepanjang jalan makam itu. Namun Andi tetap bersikap tenang, meski ia sendiri merasakan hawa aneh ketika angin malam mulai menusuk kulitnya. Dinginnya bukan dingin biasa. Ada semacam rasa berat yang sulit dijelaskan. Tenang, Ri, nggak bakal kenapa-kenapa. Ada aku. Sari diam saja, hanya mempererat pelukannya di pinggang Andi. Sesekali matanya melirik ke sisi jalan, memandangi semak belukar yang tumbuh liar. Cahaya lampu motor mereka tidak mampu menembus lebih dari beberapa meter ke depan. Sisanya hanyalah kegelapan pekat yang seakan menelan apapun yang berani melewatinya. Langkah motor terus melaju, perlahan tapi pasti menuju jalan kecil yang dimaksud. Di sana,
pepohonan lebih rapat, dan makam-makam tua mulai tampak berdiri seperti deretan batu nisan tak bernyawa. Andi menarik napas panjang. Jalan itu tak seberapa panjang, hanya sekitar 100 meter. Tapi jika suasana mencekam seperti ini, rasanya seperti melewati lorong tanpa ujung. Sari menggigit bibirnya, menahan kecemasan yang mulai menyelinap. Perutnya terasa mual, bukan karena masuk angin, tapi karena ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Andi, serius aja nih? Lewat sini. Andi mengangguk. Serius. Sebentar lagi sampai. Kok? Suara motor semakin terdengar jelas, menggema di antara keheningan malam. Sesekali terdengar suara hewan malam bersahutan, burung hantu atau mungkin hanya kelelawar. Tapi entah mengapa, semua suara itu terdengar lebih seram dari biasanya. Baru beberapa meter memasuki jalan itu, Sari tiba-tiba bergidik. Ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari balik semak-semak makam. Andi, kayaknya ada yang ngelihatin deh, bisiknya lirih. Andi melirik ke kaca spion sebentar, tapi yang terlihat hanya kegelapan pekat di belakang mereka. Ah, kamu parno aja, nggak ada apa-apa. Jangan bikin aku ikut takut, katanya, berusaha setenang mungkin. Namun jauh di lubuk hatinya, Andi pun mulai merasa ada yang janggal. Udaranya terasa berbeda, lebih berat, lebih menusuk tulang. Lampu motor menyorot jalan setapak dengan goresan retak-retak aspal yang mulai terkelupas. Di kanan dan kiri, nisan-nisan tua berdiri berderet. Beberapa di antaranya sudah miring, bahkan ada yang tumbang. Rumput liar menjalar di sela-sela pusara, menambah kesan bahwa makam-makam itu sudah lama tak terurus. Tiba-tiba, wush! Angin kencang berhembus dari arah depan, meniup daun-daun kering yang beterbangan melewati mereka. Motor Andi sedikit oleng. Angin doang. RI, nggak usah takut. Tapi Sari makin merapatkan tubuhnya ke punggung Andi. Ia berani bersumpah tadi ada sesuatu yang melintas di sudut matanya. Bukan daun, bukan ranting. Seperti bayangan putih bergerak cepat di antara nisan. Andi, aku mau tutup mata aja. Ya takut. Andi mengangguk pelan. Meski Sari tak bisa melihat anggukan itu, ia pun mulai menenangkan diri. Tutup aja matamu. Kita bentar lagi keluar dari jalan ini. Nggak akan kenapa-kenapa. Namun, semakin jauh mereka melaju, perasaan ganjil itu semakin kuat. Bukan hanya karena gelapnya malam, tapi seolah-olah ada mata-mata tak kasat mata yang memperhatikan setiap gerakan mereka. Lalu, samar-samar terdengar sesuatu. Hahaha, ha, suara napas, bukan suara angin. Suara itu berat, seperti desahan panjang seseorang yang berdiri di dekat mereka. Andi menelan ludahnya. Ia tahu, itu bukan halusinasi. Itu nyata. Ia bisa mendengarnya jelas. Napas itu berasal dari sisi kiri jalan, dari arah deretan makam tua yang berdiri sunyi. Motor terus melaju, pelan tapi pasti, melewati satu demi satu pusara tua yang tampak menyeramkan di bawah sinar redup lampu motor. Tiba-tiba, tanpa peringatan, gubrak, sesuatu jatuh dari atas pohon besar di samping jalan. Andi spontan menarik rem mendadak. Motor berhenti mendadak. Andi dan Sari hampir terjatuh. Detik berikutnya, suara tawa pelan terdengar, serak dan panjang, seperti suara wanita tua tertawa menahan sakit. Ha, ha, ha. Sari menjerit kecil, tapi cepat-cepat menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbuka lebar menatap ke arah sumber suara. Lampu motor bergetar, cahayanya bergerak tak stabil. Dan di sana, tepat di antara dua makam tua, sesosok bayangan putih berdiri. Diam, tak bergerak. Sari mencengkeram pinggang Andi erat-erat. Andi, itu apaan, itu apaan? Andi memicingkan mata, berusaha fokus. Sosok itu tampak samar, tapi bentuknya jelas. Putih, berbalut kain, berdiri mematung. Detik berikutnya, sosok itu meloncat pelan ke satu makam lainnya. Lalu ke makam berikutnya. Pocong, bisik Andi nyaris tanpa suara. Dan itulah awal dari malam panjang mereka. Suasana malam itu seperti berubah dalam sekejap.
Bukan lagi sekadar sunyi, tapi ada sesuatu yang jauh lebih gelap menyelimuti mereka. Andi bisa merasakan jantungnya berdegup keras, seolah-olah berusaha melawan udara dingin yang mendadak menyelimuti tubuhnya. Sari masih membeku di boncengan. Kedua tangannya gemetar memeluk pinggang Andi. Napasnya memburu, cepat dan dangkal. Pandangannya terkunci pada sosok putih yang tadi melompat-lompat di atas makam. Kini menghilang entah kemana. "Andi, ayo cepat jalan," bisik Sari, nyaris tak terdengar, lebih seperti rengekan ketakutan. Andi menggenggam erat setang motornya, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Ia menoleh sedikit, memastikan Sari baik-baik saja, lalu mencoba memutar gas. Brem, brem. Motor tua Supra X itu mendengkur pelan, tapi anehnya seperti kehilangan tenaganya. Gas sudah ditarik penuh, tapi suara mesin terdengar berat, seperti tertahan sesuatu. "Kenapa ini?" gumam Andi. Ia melirik indikator bensin, jarumnya masih setengah. Motor ini memang sudah tua, tapi biasanya tetap kuat melaju di jalan seperti ini. Ada yang tidak beres. Suara angin kembali berhembus, lebih kencang dari sebelumnya. Udara di sekitar mereka menjadi semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba, dari arah kanan terdengar suara. "Hahaha, hahaha." Desahan berat, parau, seperti seseorang yang kesulitan bernapas. Disusul dengan suara tangisan lirih, seperti isak perempuan yang menahan sedih. "Hu hu hu." Sari menutup kedua telinganya. "Andi, pulang-pulang, aku takut, aku nggak kuat." Andi memutar gas lagi, lebih keras. Beremememem, sput sput sput. Motor itu maju sedikit, lalu tersendat. Roda depannya seperti menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Andi menoleh ke bawah. Jalanan kosong. Tidak ada batu, tidak ada lubang. Sial. Andi kembali menyalakan motor. "Tenang, RI, kita bisa lewat sini. Sebentar lagi keluar. Pegangan." Motor itu bergerak perlahan. Suara mesinnya menderu rendah, seperti dipaksa untuk tetap hidup. Baru beberapa meter mereka melaju. Suara tangisan lirih itu berubah menjadi tawa. Pelan. Menyeramkan. Hi 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 hi. Andi memandang lurus ke depan. Lampu motornya menyorot barisan makam yang semakin padat. Beberapa nisan tampak miring. Ada yang pecah. Sebagian tertutup semak-semak liar. Dan di antara bayang-bayang gelap, sebuah sosok lain mulai terlihat. Kali ini bukan pocong, tapi seorang perempuan. Rambutnya panjang acak-acakan, menutupi sebagian wajahnya. Pakaiannya compang-camping, berwarna putih kusam seperti kain kafan yang sudah lama terkubur. Wajahnya samar dalam gelap, tapi Andi bisa melihat garis senyum di bibir pucatnya. Senyum lebar. Senyum yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Sari melihatnya juga. "Andi, lihat itu." Andi memutar setang ke kanan, berusaha menghindari sosok itu. Namun jalan sempit, kiri kanan makam, tak ada tempat untuk berbelok. Hanya bisa maju atau mundur. Perempuan itu melangkah pelan ke arah mereka. Tangannya terangkat perlahan. "Pulang!" Suara perempuan itu terdengar serak, berat, menggema di telinga mereka. Di detik berikutnya, rambut panjangnya beterbangan, seolah-olah tertiup angin dari dalam bumi. Sari berteriak histeris. Andi hampir kehilangan keseimbangan. "Pegangan yang kuat, RI!" teriak Andi panik, lalu memaksa motornya melaju lurus, menembus kegelapan jalan makam. Roda depan motor berguncang saat melindas akar pohon besar yang menjulur di atas jalan. Beberapa nisan yang terlalu dekat dengan aspal hampir terserempet ban belakang motor mereka. Berememememem, sput-sput. Berememem. Motor itu tersendat lagi, seolah-olah ditahan sesuatu. Dan kemudian bau anyir mulai tercium. Bau busuk yang menusuk, seperti daging busuk bercampur tanah basah. Sari mendekap hidungnya sambil terisak, tapi bau itu semakin kuat, memenuhi rongga hidung mereka. "Ada apaan ini?" gumam Andi panik.
Keringat dingin membasahi pelipisnya meskipun udara di sekitarnya terasa menusuk tulang. Suara tawa perempuan itu kembali terdengar. Tapi kali ini, dari atas kepala mereka. Perlahan-lahan, Andi mendongak, menatap ke atas. Di atas pohon besar di pinggir jalan, sosok perempuan bergaun putih itu kini tergantung terbalik. Rambut panjangnya menjuntai ke bawah. Wajahnya pucat, matanya kosong. Bibirnya terkoyak dengan senyum lebar yang penuh darah. Hei! Andi membanting setang ke kiri. Motor oleng, hampir menabrak batu nisan. Allahu Akbar! Teriaknya, spontan, mengucap kalimat yang diajarinya sejak kecil. Suara itu menggema di antara makam-makam tua, beradu dengan suara tawa serak dari makhluk di atas pohon. Tiba-tiba suara tawa itu berhenti. Andi menarik gas sekuat tenaga. Motor tua itu mengerang keras, melaju dalam kondisi oleng, menghantam ranting, rumput liar, dan batu-batu nisan yang hampir tak terlihat. Sari hanya bisa menangis di boncengan, matanya terpejam erat. Ayo, bentar lagi, sebentar lagi. Gumam Andi berulang kali, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa jalan ini tidak sepanjang yang ia bayangkan. Namun, semakin mereka melaju, jalan itu terasa semakin panjang. Seolah-olah tidak ada ujungnya. Di kiri dan kanan, makam-makam yang sama seperti berulang. Nisan dengan nama yang tak terbaca, nisan yang miring, nisan pecah, kembali dan kembali terlihat. Seperti jalan itu terus memutar tanpa akhir. Andi, kayaknya kita muter-muter di sini. Bisik Sari lirih, suaranya nyaris putus asa. Andi tak berani menjawab. Ia sendiri merasakan hal yang sama. Tiba-tiba, dari balik bayangan nisan, sosok putih lain muncul. Pocong, kini lebih jelas. Sosok itu berdiri tegak, berbalut kain kafan kotor dengan noda tanah dan darah kering. Kepalanya miring, wajahnya pucat, matanya terpejam, tapi dari mulutnya menetes cairan hitam pekat. Dan tanpa peringatan, pocong itu meloncat. Brak, tubuhnya menimpa motor Andi dari samping. Motor oleng hebat. Andi hampir terjungkal. Sari menjerit. Ban belakang tergelincir, menghantam batu nisan yang roboh. Suara mesin meraung keras sebelum akhirnya mati total. Bruk! Andi dan Sari jatuh ke tanah. Debu makam bercampur tanah basah memenuhi mulut dan hidung mereka. Bau anyir bercampur tanah membuat Sari hampir muntah. Andi bangkit terseok, menarik Sari berdiri. Kita lari, tinggalin motor. Tapi suara itu datang lagi. Hi! Dari semua arah, dari kanan kiri, atas bahkan dari bawah tanah. Tawa kuntilanak. Dan di antara tawa itu, suara loncatan pocong terdengar mendekat. Suara duk, duk, duk. Seperti kain basah yang meloncat-loncat di atas tanah berpasir. Andi panik, menarik tangan Sari, berlari tanpa arah di antara deretan makam. Batu-batu nisan berjatuhan, seperti ada yang mendorongnya dari balik semak. Bayangan putih berkelebat di antara pohon dan pusara. Beberapa kali Andi hampir tersandung akar pohon besar yang menjalar di atas permukaan tanah. Itu di depan. Sari menunjuk ke depan. Di bawah cahaya samar-samar rembulan yang tertutup awan, terlihat lorong gelap dengan dua pohon besar di sisi kiri dan kanan. Itu ujung jalan makam. Gerbang keluar menuju rumah-rumah penduduk desa. Andi menggenggam tangan Sari lebih erat. Ayo! Mereka berlari sekuat tenaga, melewati deretan nisan yang seperti sengaja menghalangi langkah mereka. Suara loncatan pocong semakin keras di belakang mereka. Tawa kuntilanak bergema, memantul di antara dinding makam, menari-nari di telinga mereka. Beberapa bayangan putih melintas cepat di sudut mata Andi. Tangannya gemetar. Lututnya lemas, tapi ia paksakan langkahnya maju. Nafasnya berat, tubuhnya seperti akan tumbang. Beberapa langkah lagi, tiba-tiba, sesuatu menarik kaki Sari. Teriak Sari panik. Tubuhnya terseret mundur. Tangannya mencengkeram tanah, berusaha bertahan. Andi spontan berbalik, menarik tangan istrinya. Sari, pegangan. Dari dalam tanah muncul tangan-tangan hitam.
Bukan tanah biasa. Itu tangan, kurus, kering, dengan kuku panjang. Seperti tangan orang mati yang baru bangkit dari kubur. Andi! Tolong! Andi menarik kuat-kuat. Kaki Sari sudah setengah masuk lubang tanah. Tangan-tangan itu semakin banyak, menariknya ke bawah. Dengan sisa tenaga, Andi mengerahkan semua kekuatannya. Allahu Akbar! Cetak! Sari berhasil tertarik keluar dari cengkeraman tangan-tangan itu. Mereka jatuh terguling di tanah, tapi Andi segera bangkit, menyeret tubuh Sari kembali ke arah lorong pohon itu. Beberapa meter lagi, hanya beberapa meter lagi. Namun sebelum mereka mencapai ujung, sesuatu berdiri menghalangi. Sosok perempuan berambut panjang, gaun putih kotor, berdiri membelakangi mereka. Rambutnya terurai, menutupi seluruh wajahnya. Dari tubuhnya menetes cairan hitam yang membasahi tanah. Dan perlahan-lahan kepala sosok itu berputar. Perlahan, sangat perlahan. Seperti kepala manusia yang dipelintir dari belakang, berderak pelan. Kenapa pulang? Suara itu parau, berat, seperti berasal dari kerongkongan yang penuh darah. Andi berdiri gemetar. Sari sudah terisak tak mampu lagi bersuara. Tubuh mereka bergetar hebat. Lalu, semua gelap. Gelap. Hening. Andi tidak tahu berapa lama ia kehilangan kesadaran. Yang pertama kali dirasakannya adalah rasa dingin yang menembus sampai ke tulang. Udara malam terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Perlahan-lahan, ia membuka mata. Pandangan masih buram, tapi samar-samar bisa melihat bayangan hitam-hitam di sekelilingnya. Tanah. Dan Sari, istrinya tergeletak di sampingnya. Tubuhnya menggigil hebat meskipun matanya masih terpejam. Andi mencoba bangkit, menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Dengungan halus terdengar di telinganya, seperti gema suara dari alam lain. Perlahan-lahan ingatannya kembali. Lari, tangan-tangan dari dalam tanah. Sosok perempuan itu. Dan suara itu. Kenapa pulang? Andi menggertakkan gigi. Ia tidak boleh diam. Mereka harus keluar dari tempat ini, bagaimanapun caranya. Saat itulah suara sesuatu terdengar. Duk, duk, duk. Suara benda berat yang meloncat. Perlahan, Andi memalingkan pandangannya ke arah suara. Dalam remang-remang malam, tepat di pinggir jalan setapak yang membelah makam itu, terlihat sebuah sosok putih. Berbalut kain kafan kotor, tubuh itu berdiri kaku seperti tiang. Di bawah kain yang terikat di leher, dada, dan kakinya, tampak bercak-bercak hitam, mungkin tanah atau sesuatu yang lebih busuk. Wajahnya hampir seperti manusia, tapi kulitnya pucat kehijauan. Bola matanya menonjol keluar, seolah-olah akan jatuh dari rongganya. Mulutnya setengah terbuka, dengan gigi-gigi yang coklat kehitaman, sebagian patah. Dan pocong itu meloncat. Duk, duk, duk. Gerakannya lambat, seperti malas. Tapi yang mengerikan, setiap kali Andi dan Sari bergerak mundur, pocong itu selalu muncul di depan mereka. Seakan-akan menguasai setiap arah jalan keluar dari makam itu. Andi. Sari mulai sadar. Suaranya pelan, lemah. Ia berusaha duduk, mendekap erat lengan Andi. Itu pocong. Itu pocong beneran. Andi tak menjawab. Pandangannya terkunci pada sosok putih yang kini hanya berjarak sekitar 10 meter dari mereka. Di balik pocong itu, samar-samar tampak nisan-nisan tua dan bayangan hitam lain yang bergerak pelan, bersembunyi di antara kabut dan pepohonan. Berememem. Sput-sput. Andi memandang ke samping. Motor tua Supra X mereka rebah di tanah. Posisi setangnya bengkok. Lampunya redup berkelap-kelip seperti lilin yang hampir padam. Mesinnya hidup mati seperti tersedak. Tanpa pikir panjang, Andi menyeret Sari ke arah motor. Cepat, naik, kita keluar dari sini. Sari dengan gemetar berusaha naik ke boncengan, meski lututnya masih lemas. Andi menendang starter berulang-ulang. Krak-krak berem-sput. Akhirnya, suara mesin kembali hidup, meskipun terdengar parau dan berat.
Tanpa menunggu lagi, Andi menarik gas. Motor mulai melaju pelan. Tapi pocong itu, duk, melompat, tepat di tengah jalan, menghalangi mereka. Andi membanting setang ke kiri, hampir jatuh lagi, tapi berhasil menahan. Motor itu melaju, berusaha memutar melewati sisi makam. Dan lagi-lagi, duk, pocong itu muncul lagi di depan. Selalu di depan. Tidak peduli kemana mereka berbelok, makhluk itu seperti mampu membaca arah mereka. Setiap tikungan, setiap celah di antara makam, selalu ada pocong itu. Diam, berdiri kaku, menunggu, meloncat sekali-sekali untuk menakut-nakuti mereka. Gak bisa, kita gak bisa keluar dari sini. Sari mulai menangis, pelan tapi putus asa. Andi menggeram. Bisa, Sari, bisa. Pegangan. Ia memutar gas lebih dalam. Suara mesin meraung. Ban belakang berputar liar di atas tanah berpasir, menghantam akar-akar pohon, hampir terpeleset. Motor itu melaju zigzag, menghindari nisan-nisan yang berserakan. Lalu, di antara bayangan malam, tampak sesuatu yang lain. Sosok wanita berambut panjang berdiri di atas salah satu nisan yang paling besar. Gaunnya putih, tapi kini terlihat lusuh dan penuh noda merah kecoklatan. Rambutnya tergerai liar, sebagian menutupi wajahnya, tapi yang paling jelas terlihat matanya. Membelalak, putih semua, tanpa bola mata. Dari mulutnya menetes darah hitam pekat, menetes ke batu nisan tempat ia berdiri. Kakinya telanjang, pucat, kotor oleh lumpur kuburan. Dan kemudian perempuan itu tersenyum. Hihihi. Suara tawanya seperti pisau berkarat yang menggores telinga. Andi hampir memekik melihatnya, tapi menahan diri. Kakinya terasa lemas, tapi ia tetap menarik gas motor. Namun tiba-tiba mesin motor mati. Sput-sputlah, kluk. Brak. Motor berhenti mendadak tepat di tengah jalan, di antara dua nisan besar yang berlumut. Hening. Suara jangkrik bahkan seperti menghilang. Angin berhenti berhembus. Yang terdengar hanya napas mereka berdua, tercekat dalam dada. Andi mencoba menyalakan lagi. Tendang starter. Kerak, kerak, kerak. Tidak hidup. Andi turun, memeriksa tangki bensin. Masih ada. Selang bensin. Normal. Semua tampak baik-baik saja. Tapi motor itu menolak hidup. Seolah-olah ada kekuatan yang menahannya agar mereka tetap di sini. Kenapa gak hidup, kenapa? Sari mulai berbisik panik, mengulang kata yang sama. Andi hendak mencoba lagi, ketika suara itu datang. Hi. Tawa panjang, nyaring, memantul-mantul di antara batu-batu nisan. Sari memejamkan mata, menggenggam lengan Andi erat-erat. Aku gak kuat, Dan, duk, pocong itu muncul lagi. Kali ini sangat dekat, hanya sekitar 3 meter di depan mereka. Berdiri kaku, kepala sedikit miring. Dari sela-sela ikatan kain kafannya menetes cairan kotor berwarna gelap. Mulutnya setengah terbuka. Lalu, duk. Pocong itu melompat sedikit, mendekat. Andi mundur selangkah. Ya Allah, gumamnya. Tubuhnya bergetar hebat, bukan karena dingin, tapi karena teror yang semakin nyata. Dan di belakang pocong itu, perempuan berambut panjang itu melayang turun dari nisan. Bukan berjalan, tapi melayang, perlahan, seperti diseret angin yang tak terlihat. Kini mereka terjepit. Di depan, pocong dengan gerakan kaku yang terus melompat mendekat. Di belakang, kuntilanak berambut panjang dengan mata putih kosong, melayang perlahan seperti kabut yang datang dari ujung dunia. Sari mulai terisak lagi, tubuhnya gemetar tak terkendali. Aku gak mau mati di sini. Aku gak mau. Andi menatap sekeliling, mencari jalan keluar, tapi di mana-mana hanya makam. Batu-batu nisan yang miring, semak-semak liar, pohon-pohon besar dengan akar mencuat dari tanah. Semua seperti menyatu menjadi satu kesatuan kegelapan yang siap menelan mereka. Kemudian,
Suara loncatan pocong bertambah banyak. Duk, 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 duk. Lebih banyak. Andi memandang ke arah makam-makam di sekeliling. Satu persatu pocong lain mulai bermunculan. Ada yang meloncat dari balik nisan. Ada yang tiba-tiba berdiri di pinggir jalan. Ada yang perlahan bangkit dari lubang-lubang tanah. Beberapa di antaranya sudah hancur. Wajahnya tinggal tengkorak, kulitnya robek-robek, matanya kosong, tulangnya terlihat di balik kain kafan yang robek. Bau anyir bercampur tanah busuk memenuhi udara. Mereka mengelilingi Andi dan Sari. Dan dari semua arah itu, terdengar tawa yang semakin nyaring. Hihihi. Suara kuntilanak, suara kematian, suara kegilaan. Andi menggenggam tangan Sari erat-erat. Kita harus lari. Kita harus keluar. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan tanganku. Tapi kemana? Tidak ada jalan. Tidak ada arah. Hanya ada kuburan dan makhluk-makhluk mati yang bangkit dari sana. Mesin motor itu kini benar-benar tak bernyawa. Sudah puluhan kali Andi menendang starter, memutar gas, menahan napas sambil berdoa dalam hati, tapi hasilnya nihil. Hening yang sempat memeluk makam itu kini berubah menjadi lautan suara yang jauh lebih mengerikan. Duk, 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 duk. Pocong yang pertama masih berdiri di depan mereka, sedikit membungkuk, seolah siap melompat kapan saja. Tapi sekarang, ada lebih banyak lagi yang bermunculan di antara nisan. Di sisi kiri, kanan, belakang mereka bergerak, meloncat pelan, perlahan mengepung dari segala arah. Dan suara tawa perempuan itu, hihihi, kini terdengar jelas di belakang mereka. Bukan samar lagi, dekat, begitu dekat. Sari mulai terisak keras. Andi, tolong, aku takut, aku takut. Andi menolehkan kepala, dengan gemetar memaksa untuk menenangkan istrinya. Tenang, sayang, kita pasti bisa keluar dari sini, pasti bisa. Tapi saat itulah matanya menangkap sosok itu. Tepat di belakang Sari, berdiri seorang perempuan dengan gaun putih compang-camping. Rambutnya panjang menjuntai, sebagian menempel lepek di wajahnya yang rusak. Kulit wajahnya seperti kertas basah, sebagian terkelupas, menampakkan daging berwarna hitam kehijauan di baliknya. Mulutnya terbuka lebar, lebih lebar dari yang bisa dilakukan oleh manusia normal. Dari dalam mulut itu, keluar belatung, berguguran perlahan ke tanah, membuat suara kecil ceplak-ceplok di atas tanah lembab. Matanya, merah menyala. Mata itu menatap langsung ke mata Andi. Dan ia tersenyum. Sebuah senyum yang lebih buruk dari tangisan. Senyum kematian. Andi tak sanggup berkata apa-apa. Napasnya tercekat. Ia ingin berteriak tapi suaranya hilang. Tubuhnya mendadak lemas. Namun ia tahu tidak ada pilihan. Dengan sisa tenaga, ia meraih tubuh Sari, mengangkatnya, memaksakan langkah ke depan. Walau lututnya gemetar, walau tanah terasa licin dan lengket seperti lumpur yang hidup, ia harus pergi. Pegangan, sayang, kita harus pergi. Namun, langkah mereka berat, seolah-olah kaki mereka dipegang oleh sesuatu dari bawah tanah. Tanah kuburan itu seperti berubah jadi lumpur pekat, lengket, menahan setiap gerakan. Setiap kali Andi menarik kakinya, terasa ada sesuatu yang mencengkram pergelangan kakinya, seperti tangan-tangan tak terlihat yang mencuat dari dalam kubur. Tidak boleh pulang. Suara itu bukan hanya dari satu arah, tidak hanya dari kuntilanak di belakang, tapi dari segala penjuru. Tidak boleh pulang. Tidak boleh pulang. Suara pocong, suara liang kubur, suara kematian. Dan kemudian, pocong itu melompat. Duk, tepat di depan Andi. Andi berhenti mendadak. Nafasnya putus-putus. Jarak antara dirinya dengan pocong itu hanya satu langkah. Dan dari kain kafannya yang lusuh, tercium bau yang menusuk. Bau busuk mayat bercampur lumpur dan darah basi. Pergi. Gumam Andi pelan. Suaranya bergetar. Pergi. Sari menjerit. Tubuhnya makin erat memeluk leher Andi. Namun pocong itu tidak bergerak. Hanya diam.
Kepala sedikit miring, mulut terbuka meneteskan cairan gelap, menatap Andi dengan mata membusuknya. Andi hendak melangkah mundur, tapi langkahnya terhenti. Ada yang menarik kakinya dari belakang. Ia menoleh dan mendapati kuntilanak itu kini melayang sangat dekat. Hanya beberapa jengkal dari wajahnya. Wajahnya rusak parah. Sebagian kulit pipinya hilang, memperlihatkan gigi dan gusi berlendir hitam. Matanya merah menyala, dan di sela-sela rambut panjangnya, belatung terus merayap turun, berguguran mengenai tanah, mengenai kakinya, mengenai tubuh Sari yang gemetar. Dan kuntilanak itu membuka mulutnya lebih lebar lagi. Ahahaha. Jeritannya menghantam telinga Andi seperti palu godam. Kepala Andi bergetar hebat. Pendengarannya nyaris tuli oleh frekuensi tinggi dari suara itu. Jeritan dari dunia kematian. Jeritan penuh dendam dan kebencian. Andi mencoba melangkah, tapi kini seluruh tubuhnya terasa berat. Tanah kuburan di bawahnya mulai bergerak. Bukan imajinasi, benar-benar bergerak. Tangan-tangan berwarna kelabu muncul dari sela-sela tanah, menggenggam betis dan pergelangan kakinya. Sebagian hanya tinggal tulang. Sebagian lagi masih berlendir, seperti mayat yang baru membusuk. Jemari kurus dengan kuku panjang mencengkeram kuat. "Lepaskan aku!" teriak Andi panik. Ia mengangkat kakinya dengan tenaga penuh, tapi tarikan tangan-tangan itu semakin kuat. Kini Sari pun ikut terseret. Sari menjerit keras, "Andi!" Mata Andi mulai kabur oleh air mata. Pikirannya berputar liar. Ia tidak tahu harus bagaimana, tidak tahu kemana harus pergi, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya satu hal yang pasti, mereka akan mati di sini. Hihihi. Suara tawa kuntilanak itu semakin keras, semakin menusuk, semakin liar. Dari sekeliling makam, suara tawa-tawa lain mulai bermunculan, menggemakan jeritan kematian itu. Duk, duk, duk. Suara loncatan pocong. Kini bukan satu, banyak. Andi mendongak. Mereka datang. Pocong-pocong itu, puluhan jumlahnya, meloncat dari segala arah. Dari nisan, dari balik pohon, dari tanah yang terbelah. Melompat-lompat seperti pasukan kematian yang siap menghabisi mangsanya. Di antara mereka, mata-mata merah dari kuntilanak lain mulai tampak. Dan kemudian semuanya terjadi bersamaan. Kuntilanak itu melayang mendekat, sangat dekat, hingga wajah rusaknya menyentuh pipi Andi. Dari mulutnya yang terbuka lebar, tercium bau busuk yang membuat Andi hampir muntah. Tangan-tangan mayat menarik mereka lebih kuat, seolah-olah ingin menyeret mereka ke dalam kubur. Pocong-pocong itu meloncat bersamaan. Ahaha. Sari berteriak sekeras-kerasnya, dan dunia mereka gelap. Andi tak tahu lagi apa yang terjadi. Pandangannya kabur, telinganya berdengung, dunia berputar, tubuhnya lemas, seperti ditarik ke dalam lubang hitam yang tak berujung. Ia sempat merasakan Sari mencengkeram lehernya, merasakan tubuh istrinya bergetar hebat dalam pelukannya. Namun semua perlahan menghilang. Gelap, dingin, sunyi. Langit timur mulai berpendar jingga, tanda fajar sebentar lagi datang. Kabut tipis masih menggantung rendah di atas makam-makam tua, seperti selimut dingin yang enggan pergi. Suara adzan subuh mulai terdengar samar dari masjid desa, melayang bersama embusan angin pagi, menggema pelan seperti bisikan dari tempat yang jauh. Namun di tengah semua itu, ada ketidakberesan yang terasa jelas di sepanjang jalan setapak makam itu. Suasananya masih senyap, terlalu senyap untuk ukuran pagi di desa. Biasanya sudah terdengar suara ayam berkokok, suara langkah orang-orang yang hendak berangkat ke sawah, atau suara cericit burung yang mulai keluar dari sarang. Tapi pagi itu, hening. Hanya satu suara yang terdengar lebih jelas. Krek-krek. Suara sandal jepit tua menginjak kerikil, milik seorang lelaki tua, Pak Karjo, petani yang memang dikenal sering berangkat paling pagi ke sawahnya yang berada di seberang komplek makam. Pak Karjo sudah hafal jalan itu. Ia sudah puluhan tahun melewati jalan setapak ini. Meski warga lain sering menghindar karena takut cerita-cerita angker yang berkembang, Pak Karjo sudah kebal.
Baginya, selama tidak berbuat macam-macam, setan pun malas mengganggu orang tua renta seperti dirinya. Tapi pagi ini, langkah Pak Karjo terhenti. Dari sela kabut, sesuatu terlihat tergeletak di pinggir jalan makam. Dua sosok tubuh manusia. Perasaannya langsung tidak enak. Ia mengucek mata, memastikan apa yang ia lihat bukan bayangan atau siluet nisan. Tapi itu nyata. Perlahan-lahan Pak Karjo mendekat. Dan semakin dekat, semakin jelaslah pemandangan itu. Seorang laki-laki dan perempuan. Tubuh mereka rebah di atas salah satu pusara tua. Pakaian mereka penuh lumpur, rambut acak-acakan, wajah pucat pasi. Mata mereka terbuka, memandang kosong ke langit yang mulai terang. Bibir mereka tampak bergerak pelan, berulang-ulang menggumam sesuatu yang tak jelas. Pak Karjo mendekat beberapa langkah lagi, lututnya mendadak lemas. "Itu, Andi sama Sari," serunya dengan suara serak, mengenali wajah pasangan muda itu. Mereka tinggal di kampung sebelah, anak dari Pak Taryo dan Bu Minah. Tanpa pikir panjang, Pak Karjo berbalik dan berlari terseok ke arah kampung. Suara sandal jepitnya membelah keheningan pagi. "Woi, warga, keluar, ada yang pingsan di makam." Jeritannya membangunkan beberapa warga yang sudah bersiap ke musola atau ladang. Tak lama kemudian, belasan orang berlarian menyusuri jalan setapak menuju makam. Beberapa membawa senter, sebagian lain membawa obor kecil. Sampai di lokasi, suara-suara heran dan panik mulai terdengar. "Ya Allah, ini Andi. Kenapa bisa begini? Bawa ke rumah. Jangan lama-lama di sini." Beberapa lelaki kuat segera mengangkat tubuh Andi dan Sari. Berat badan mereka seperti berkurang. Tubuhnya lemas seolah-olah sudah lama tidak bernyawa. Padahal napas mereka masih ada, meski pelan dan pendek-pendek. Warga lain sibuk membopong motor Supra X milik Andi yang ditemukan roboh di semak-semak pinggir jalan. Stangnya bengkok, lampu depannya pecah. "Ini kenapa motor bisa nyungsep begini?" gumam salah satu pemuda desa. Sambil mengangkat tubuh Andi dan Sari, warga mulai berjalan pulang ke kampung. Ada yang berinisiatif membawa keduanya ke rumah orang tua Sari terlebih dahulu. Rumahnya lebih dekat ke lokasi kejadian dibanding rumah orang tua Andi. Sementara itu, di belakang rombongan, beberapa orang mulai berbisik pelan. "Itu jalan angker," desis salah satu warga, Pak Sirun, yang sudah tua. "Dulu pernah ada kecelakaan di situ. Pengantin baru, katanya. Meninggalnya ngeri, sampai sekarang arwahnya katanya belum tenang." Yang lain mengangguk setengah percaya, setengah takut. "Dulu juga, katanya ada orang yang kerasukan pas lewat sini. Badannya kayak ditarik-tarik. Aku dengar dari orang tua dulu, jangan pernah lewat jalan makam itu kalau malam Jumat Kliwon. Apalagi kalau habis dari pesta atau hajatan." Bisik-bisik itu makin lama makin terdengar oleh warga lain. Cerita-cerita lama kembali muncul, mengisi pagi itu dengan rasa takut yang pelan-pelan tumbuh. Di rumah orang tua Sari, suasana rumah tua itu mendadak ramai. Kasur digelar di ruang depan. Sari dibaringkan lebih dulu, sementara Andi diletakkan di tikar di sampingnya. Beberapa ibu-ibu sibuk mengambilkan minyak kayu putih, menyiapkan air hangat. Sebagian lagi membaca ayat-ayat Al-Quran sambil berbisik panik. "Ini kenapa, Enduk?" tanya Bu Minah dengan suara parau. Berkaca-kaca melihat putrinya terkulai lemas dengan wajah pucat. Pak Taryo, ayah Sari, hanya bisa berdiri kaku. Wajahnya tegang, matanya menatap kosong ke arah Andi. Sesepuh desa, Mbah Kromo, seorang dukun sepuh yang biasa dipanggil untuk perkara gaib, akhirnya datang dengan langkah tenang. Ia membawa tas kain kecil berisi kemenyan dan beberapa benda pusaka kecil. "Buka jendela semua, biar udara masuk. Sediakan air putih 1 ember, ambil dari sumur." Perintahnya pelan tapi tegas. "Jangan ada yang ribut." Warga menurut. Suasana berubah hening. Hanya terdengar isak pelan Bu Minah. Mbah Kromo mendekati tubuh Sari. Tangannya meraba pergelangan tangan Sari, lalu menyentuh ubun-ubunnya. Ia mengangguk pelan. "Masih ada," bisiknya. Tapi raganya lemah, jiwanya setengah pergi.
Andi juga diperiksa. Hasilnya sama. Ini bukan sakit biasa, ucap Mbah Kromo. Ini diganggu. Suara bisik-bisik mulai terdengar lagi dari warga. Jalan makam itu memang angker. Dulu Pak Parto pernah pingsan di situ. Katanya lihat bayangan putih besar melayang. Ini pasti ulah penghuni makam yang belum tenang. Mbah Kromo mengeluarkan segenggam garam, lalu menaburkannya di sekitar tempat tidur Andi dan Sari. Kemudian ia membakar kemenyan. Asap putihnya melayang pelan, memenuhi ruangan dengan bau menusuk tapi hangat. Beberapa warga yang tidak kuat dengan bau itu memilih berdiri lebih jauh. Yang lain tetap duduk diam, menonton dengan campuran rasa takut dan penasaran. Lalu, Sari bergerak, pelan, tubuhnya bergidik, bibirnya bergetar, suaranya keluar pelan. Jangan pulang, jangan pulang. Bu Minah langsung menangis mendengar itu. Ya Allah, anakku, kamu kenapa, nak? Namun mata Sari tetap kosong, tidak memandang siapa-siapa, hanya menatap lurus ke atas, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Mbah Kromo mendekatkan telinganya. Dia belum pulang sepenuhnya, bisiknya pelan. Sebagian jiwanya masih tertahan di sana. Di mana, Mbah? Tanya Pak Taryo cemas. Mbah Kromo menatap mata Pak Taryo lekat-lekat. Di antara dua alam. Di jalan makam itu. Di luar rumah, beberapa pemuda yang membantu membawa Andi dan Sari duduk di beranda rumah. Mereka saling pandang, kemudian mulai bercerita pelan. Aku pernah dengar, dulu itu ada pengantin baru yang kecelakaan di jalan makam itu. Malam hari, pulang dari hajatan juga. Katanya sisi pengantin wanitanya meninggalnya hancur, gak utuh. Sampai sekarang gak pernah ada yang tahu siapa keluarganya. Aku dengar cerita lain, itu tempat kuburan massal zaman penjajahan dulu. Korban penyakit juga dikuburkan situ semua. Cerita demi cerita keluar, bercampur antara fakta, mitos, dan dongeng turun-temurun. Tapi pagi itu, semua cerita seolah menjadi nyata di depan mata mereka. Lihat sendiri kan, Andi dan Sari tadi kayak mayat hidup, matanya kosong. Salah satu pemuda menggigil pelan. Ini kayaknya belum selesai. Kalau nggak diberesin, bisa terjadi lagi ke orang lain. Di dalam rumah, Mbah Kromo menutup mata sejenak, berdoa dalam hati. Kemudian ia menatap seluruh warga. Malam nanti, aku akan kembali ke jalan makam itu. Sendiri atau ditemani, aku akan tutup jalur mereka. Kalau tidak, mereka akan terus meminta tumbal. Semua orang saling pandang. Tumbal, Mbah. Ya, ini bukan kebetulan. Mereka menuntut ganti rugi. Entah karena kecelakaan dulu, atau arwah lain yang belum tenang, tapi yang jelas, malam ini harus diselesaikan. Suasana di rumah itu berubah semakin mencekam. Di luar, suara adzan subuh telah selesai, berganti dengan gemerisik dedaunan yang diterpa angin pagi. Tapi bagi mereka, pagi itu bukan pertanda tenang. Itu hanyalah awal dari teror yang sebenarnya. Andi terbangun perlahan, napasnya berat. Aroma minyak kayu putih samar-samar memenuhi ruangan. Pandangannya buram, tapi samar ia bisa melihat bilik bambu dan kain kelambu yang menggantung kusut di sudut ruangan. Sari terbaring di sampingnya. Wajah pucatnya dibalut perban tipis di pelipis. Sesekali bibir Sari bergerak pelan, mengigau tanpa suara jelas, hanya desisan lirih. Wanita, putih, rambut panjang. Suara gemeretak pintu kayu membuat Andi menoleh pelan. Dari sela pintu, wajah tua Pak Karto, orang tua Sari, muncul dengan raut penuh cemas. Di belakangnya, beberapa tetangga berdiri mengintip. Bisik-bisik tak berhenti sedari tadi. Alhamdulillah, sudah sadar, Endik, ucap Pak Karto pelan, mendekat dan memegang bahu Andi. Tapi Sari, dia masih belum waras betul. Andi berusaha duduk, tapi dadanya nyeri. Ia menggertakkan gigi, menahan sakit, mencoba mengingat semuanya. Yang paling jelas adalah wajah hancur wanita berambut panjang itu. Matanya merah darah, mulutnya robek seperti disayat kasar.
belatung bergelantungan di sela gigi hitamnya. Suara tawa kuntilanak itu, bercampur isak tangis, masih terngiang jelas di telinganya. Dan pocong-pocong itu melompat-lompat dari balik nisan, seolah menutup semua jalan keluar. "Andi, apa sebenarnya yang kalian lihat di jalan makam itu?" tanya Pak Karto pelan. Andi terdiam, bibirnya bergerak-gerak, tapi tak ada kata yang keluar. Hanya matanya yang mulai berkaca-kaca, penuh campuran takut, bingung, dan marah pada dirinya sendiri. Kenapa tadi malam ia nekat? Kenapa ia tidak mendengarkan kata Sari yang sudah mengingatkan? Suara langkah kaki terdengar dari luar. Seorang lelaki tua dengan tongkat kayu memasuki ruangan. Rambutnya putih semua, janggutnya sudah panjang tak terurus. Dialah Mbah Surip, sesepuh desa yang sudah lama jarang keluar rumah. "Biar aku yang cerita," kata Mbah Surip dengan suara berat. Semua orang yang berkumpul terdiam, menunduk hormat. "Dulu, sebelum desa ini seramai sekarang," ujar Mbah Surip memulai ceritanya, "jalan makam itu memang bukan jalan umum. Itu tanah kuburan tua. Tapi karena perkembangan desa, tanah makam lama dilewati jalan desa. Dan makam-makam tua di situ, banyak yang tidak jelas siapa keluarganya. Ada juga yang jenazahnya tidak utuh, korban kecelakaan, korban zaman penjajahan dulu." Andi mendengarkan dengan jantung berdebar. Ia tahu cerita itu bukan sekadar dongeng, bukan cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Ia merasakan sendiri kengerian itu tadi malam. "Yang kalian lihat," lanjut Mbah Surip pelan, "mungkin salah satu dari mereka, atau semuanya, arwah yang belum tenang. Apalagi di tengah malam, malam Jumat pula." Tiba-tiba, Sari mengerang keras. Semua yang ada di ruangan terkejut. Tubuh Sari melengkung kaku seperti tersengat listrik. Matanya mendelik, mulutnya terbuka lebar, dan dari tenggorokannya keluar suara aneh, serak, tapi bukan suara perempuan. Suara itu berat, rendah, seperti suara orang tua penuh dendam. "Kembalikan aku, kembalikan." Pak Karto melangkah mundur. Beberapa ibu-ibu berteriak lirih. Mbah Surip langsung berdiri, menggenggam tongkatnya erat-erat. "Itu bukan Sari yang bicara," desisnya. Andi merasa tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba memegang tangan Sari, tapi panas. Panas sekali. Keringat dingin mengucur dari pelipis Andi. Sari menggeliat seperti kesakitan, dan mata merah itu muncul lagi. Bukan mata Sari, melainkan pandangan penuh kebencian yang pernah Andi lihat semalam. "Dia ketempelan," ujar Mbah Surip lirih. "Arwah wanita itu ikut pulang bersamanya." Semua orang yang mendengar langsung mundur beberapa langkah. Ada yang mulai membaca ayat-ayat suci, ada yang hanya menutup mulutnya takut. Andi tak peduli. Ia menggenggam tangan istrinya erat-erat. Dalam hatinya ia memohon, berdoa, apapun caranya agar istrinya kembali seperti semula. "Cepat panggil Pak Haji Ruslan," perintah Mbah Surip. "Kita butuh orang yang bisa bantu ini." Seorang pemuda langsung berlari keluar rumah. Di luar, langit mulai berubah oranye. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Tapi hawa aneh masih terasa. Seolah-olah, walaupun pagi datang, kegelapan yang Andi rasakan semalam belum sepenuhnya pergi. Pak Haji Ruslan datang beberapa menit kemudian. Lelaki parubaya dengan sorban putih itu membawa tas kecil berisi kitab dan botol kecil berisi air putih. "Bismillah, semoga Allah beri kekuatan," ucapnya pelan sambil duduk di samping Sari. Begitu Pak Haji Ruslan mulai membaca ayat-ayat ruqyah, tubuh Sari makin menggeliat. Mulutnya menganga, mengeluarkan suara tangis wanita bercampur tawa, persis seperti yang Andi dengar semalam. Dan perlahan, aroma busuk menyengat mulai menyelimuti ruangan. Bau amis bercampur bau daging busuk. Orang-orang mulai menutup hidung, tapi tetap bertahan untuk melihat. Andi merasa matanya panas. Ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap istrinya yang sedang berperang dengan sesuatu yang tak kasat mata. Pak Haji Ruslan terus membaca keras-keras, kadang menekan dahi Sari dengan jari telunjuknya, sesekali menyiramkan air dari botol kecil itu ke wajah dan ubun-ubunnya. Tiba-tiba Sari berteriak keras. Kali ini bukan suara Sari,
melainkan suara wanita asing, serak dan marah. Aku mati di sini. Aku mati di sini. Pak Haji Ruslan tetap membaca ayat-ayat perlindungan. Beberapa orang mulai menangis pelan. Ada yang ketakutan, ada yang karena iba melihat keadaan Sari. Aku mati, aku mati, aku terhimpit. Suara itu mulai lemah, lalu berubah menjadi isakan pelan seperti anak kecil tersesat di tengah malam. Andi teringat jelas kata-kata Mbah Surip tadi. Korban kecelakaan, belum utuh jasadnya. Jangan-jangan wanita yang menghantui mereka semalam adalah korban kecelakaan yang makamnya tak pernah benar-benar dipindahkan, tidak pernah diurus keluarganya, terlantar di antara nisan-nisan tua. Sari tiba-tiba ambruk, napasnya berat, matanya menutup perlahan. Pak Haji Ruslan berhenti membaca, menghela napas panjang. Sudah keluar, sementara, ucapnya pelan. Bagaimana bisa? Tanya Pak Karto, suaranya gemetar. Arwah itu tidak tenang. Ia ingin diingat, mungkin ingin diurus makamnya, atau jenazahnya belum utuh. Kita harus cari tahu siapa dia. Semua terdiam. Bagaimana cara mengetahui siapa sosok itu? Makam-makam tua di sepanjang jalan itu sudah banyak yang tak ada namanya. Nisan sudah hancur, atau hanya berupa batu polos ditancapkan di tanah. Menjelang siang, suasana di rumah Pak Karto mulai tenang. Sari tidur lelap, wajahnya mulai terlihat lebih segar walau sesekali masih mengerang kecil. Warga mulai pulang satu persatu, tapi bisik-bisik soal kejadian semalam terus bergaung. Di serambi depan, Andi duduk bersama Mbah Surip dan Pak Haji Ruslan. Kita tidak boleh membiarkan jalan itu begitu saja, ujar Mbah Surip. Kalau tidak, kejadian kayak gini akan berulang. Ingat, bukan cuma satu arwah yang ada di sana. Pak Haji Ruslan mengangguk. Kita perlu kumpulkan warga, bersihkan makam. Kalau perlu, adakan doa bersama, tahlilan untuk semua penghuni kuburan tua itu. Andi menatap lurus ke arah jalan makam yang terlihat samar dari celah pepohonan. Di sana, di balik bayangan nisan-nisan miring, ia merasa masih ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang belum usai. Dan di sela desir angin siang, ia mendengar samar, tawa lirih bercampur tangis. Hei. Suara itu datang lagi. Cerita mereka belum selesai. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.